saya Nur Aini Tirina Putri dengan NIM 8605602449. Saya dari Universitas Terbuka Jember. Di sini saya akan memenuhi tugas filsafat ilmu, yaitu bagaimana sih peran filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Mari kita simak penjelasannya. Nah, untuk poin yang pertama, kita akan membahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Coba bayangkan, sebuah bangunan rumah, pendidikan itu adalah rumahnya, sedangkan filsafat ilmu adalah fondasinya. Kalau fondasinya kuat, rumahnya pasti kokoh. Kalau fondasinya lemah atau salah arah, rumahnya bisa roboh kapan saja. Nah, filsafat ilmu berperan menjaga supaya ilmu pendidikan itu tidak salah jalan. Di sini ada 3 cara. Yang pertama, mengawasi kebenaran ilmu yang diajarkan. Filsafat ilmu selalu bertanya, apakah pengetahuan yang kita ajarkan kepada siswa itu benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan? Misalnya ada anggapan bahwa anak yang nakal harus dihukum fisik. Ini diajarkan dan dipraktikkan di sekolah dasar. Tetapi, karena filsafat ilmu terus mempertanyakan kebenaran dan kebaikan dari praktik ini, akhirnya ilmu pendidikan modern menolak hukuman fisik dan menggantinya dengan pendekatan psikologis yang lebih manusiawi. Yang kedua, ada memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu mendorong pendidikan untuk tidak hanya berdasarkan tradisi atau kebiasaan semata, tapi harus berbasis pada penelitian dan bukti yang nyata. Contoh sederhananya, dulu orang mengira anak yang duduk diam dan mendengarkan guru itu adalah anak yang paling pintar. Tapi setelah dikaji secara ilmiah dengan bantuan filsafat ilmu, ternyata anak yang aktif bertanya, berdiskusi, dan mencoba sendiri justru lebih banyak menyerap ilmu. Dari sinilah lahir metode pembelajaran aktif yang sekarang banyak dipakai. Yang terakhir atau yang ketiga, menanamkan nilai-nilai dalam pendidikan. Filsafat ilmu tidak hanya berbicara soal benar atau salah, tapi juga soal baik dan buruk, yang berguna atau tidak berguna. Ia membantu pendidikan untuk tidak hanya mencetak orang yang pintar secara akademis saja, tapi juga orang yang pintar karakter, etika, dan kepedulian sosial. Itulah mengapa di sekolah kita tidak hanya belajar matematika dan sains, tapi juga belajar agama, seni, dan pendidikan karakter. Semua itu adalah hasil dari pemikiran filsafat tentang apa sebenarnya tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Materi ini terdapat dalam buku materi pokok Filsafat Ilmu KB2 halaman 5.17 sampai 5.19. Nah, sekarang lanjut ke poin yang kedua. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Kalau tadi filsafat ilmu yang memperkuat pendidikan, sekarang kita balik, pendidikan juga punya peran besar dalam mengembangkan filsafat ilmu. Hubungannya seperti dua orang yang saling mendukung satu sama lain. Pendidikan mencetak pemikir-pemikir baru. Filsafat ilmu tidak bisa berkembang sendiri tanpa ada manusia yang memikirkannya. Misalnya, ketika seorang anak diajarkan untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tapi juga berani mempertanyakan, menganalisis, mencari jawaban sendiri, maka anak itu sedang dilatih untuk berpikir secara filosofis. Pendidikan menyebarluaskan filsafat ilmu ke masyarakat. Filsafat ilmu itu sering dianggap rumit dan hanya dipahami oleh beberapa orang. Tapi, melalui pendidikan, pemikiran-pemikiran filsafat ini bisa disederhanakan dan disampaikan kepada semua orang, dari anak SD hingga mahasiswa. Dengan begitu, semakin banyak orang yang berpikir kritis dan ilmiah, dan semakin banyak pula orang yang bisa berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Materi ini dijelaskan dalam buku materi pokok filsafat ilmu modul 5 KB2 halaman 5.19. Nah, poin yang ketiga adalah filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Di sini adalah pembahasan yang paling menarik.
Filsafat ilmu disebut dengan pisau analisis karena ia bisa membedah masalah-masalah dalam pendidikan sampai ke akar-akarnya. Pisau analisis ini memiliki 3 mata, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mata pisau yang pertama yaitu ontologi. Ontologi berbicara soal apa hakikat, esensi dari sesuatu yang kita pelajari. Dalam konteks pendidikan, ontologi membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar seperti apa sebenarnya hakikat dari pendidikan itu, apakah pendidikan itu sekedar proses transfer ilmu dari guru ke murid, atau pendidikan itu adalah proses pembentukan manusia seutuhnya. Dulu, banyak orang berpikir bahwa pendidikan itu cukup kalau siswa bisa lulus ujian dengan nilai yang bagus. Tapi ketika dianalisis dengan kacamata ontologi, muncullah pemikiran bahwa hakikat pendidikan yang sesungguhnya jauh lebih dalam dari sekedar nilai ujian. Dari pemikiran ontologi, inilah lahir konsep pendidikan holistik yang tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual tapi juga kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial. Mata pisau yang kedua ini adalah epistemologi. Epistemologi itu berbicara soal bagaimana cara kita mendapatkan, membuktikan, dan memvalidasi suatu pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, epistemologi membantu kita menjawab bagaimana cara terbaik untuk mengajarkan sesuatu kepada siswa, bagaimana kita tahu bahwa metode pembelajaran tertentu itu efektif, bagaimana cara siswa bisa benar-benar memahami sesuatu bukan sekedar menghafalnya. Nah, adapun contohnya di sini adalah dulu metode mengajar yang dominan adalah ceramah. Guru berbicara, siswa mendengarkan dan mencatat. Tapi, dengan bantuan epistemologi, para ahli pendidikan mulai mempertanyakan, apakah cara ini benar-benar efektif untuk menciptakan pemahaman yang mendalam? Dari pertanyaan epistemologi, inilah lahir bagaimana metode pembelajaran baru seperti problem-based learning, belajar melalui pemecahan masalah, belajar melalui proyek mata, belajar secara berkelompok. Yang terakhir atau mata pisau yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi itu berbicara soal untuk apa nilai dan manfaat dari ilmu yang kita pelajari, serta bagaimana ilmu itu harusnya digunakan. Dalam konteks pendidikan, aksiologi membantu kita menjawab apakah ilmu yang diajarkan di sekolah itu benar-benar berguna bagi kehidupan siswa. Apakah ada nilai etika dan moral yang perlu ditanamkan bersama dengan ilmu pengetahuan? Atau untuk apa sebenarnya seseorang itu belajar? Nah, di sini ada contohnya. Contoh ilmu kimia bisa digunakan untuk membuat obat-obatan yang menyelamatkan nyawa, tapi juga bisa disalahgunakan untuk membuat narkoba atau senjata kimia. Disinilah aksiologi berperan. Ia mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus selalu disertai dengan nilai etika dan tanggung jawab moral. Makanya di sekolah kita tidak hanya diajarkan ilmunya saja, tapi juga diajarkan untuk menggunakan ilmu pendidikan. Nah, untuk poin yang terakhir atau poin yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama ada dalam kebijakan pendidikan. Ketika pemerintah Indonesia memperkenalkan kurikulum merdeka, itu bukan keputusan yang dibuat sembarangan. Sebaliknya, ada pemikiran filsafat yang mendalam tentang apa tujuan pendidikan Indonesia, yaitu merdeka belajar, menghargai keberagaman, dan mengembangkan potensi unik setiap anak. Secara ontologis, kurikulum merdeka memandang bahwa hakikat pendidikan adalah pembebasan dan pengembangan potensi, bukan sekadar standarisasi nilai. Secara epistemologis, kurikulum ini mendorong siswa untuk belajar melalui pengalaman nyata. Kurikulum ini menanamkan nilai gotong royong, kebinekaan, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, ada dalam penyusunan kurikulum. Kenapa pelajaran sejarah ada dalam kurikulum sekolah? Bukan hanya supaya siswa tahu tanggal-tanggal penting, tapi karena secara filsafat, belajar sejarah mengajarkan siswa untuk memahami identitas bangsa.
belajar dari kesalahan masa lalu, dan mengembangkan rasa nasionalisme. Ini adalah pemikiran aksiologis. Ilmu sejarah itu bernilai karena membentuk karakter dan identitas bangsa. Logis, sistematis, dan terstruktur, kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan. Yang terakhir ada dalam proses pembelajaran di kelas. Ketika seorang guru memilih untuk tidak langsung memberikan jawaban, ketika siswa bertanya tapi justru balik bertanya, menurutmu apa jawabannya? Coba pikirkan dulu. Itu adalah penerapan filsafat ilmu dalam pembelajaran. Guru itu sedang menerapkan prinsip epistemologis bahwa pengetahuan yang ditemukan sendiri akan jauh lebih bermakna dan lebih lama diingat daripada pengetahuan yang hanya diberikan begitu saja. Nah, kesimpulannya adalah jadi intinya hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan itu seperti hubungan antara kompas dan pelayan. Filsafat ilmu adalah kompasnya, ia menunjukkan arah mana yang benar, memperingatkan kalau kapal mulai melenceng, dan memastikan tujuan akhir yang ingin dicapai sudah tepat. Sementara pendidikan adalah pelayannya, ia yang bergerak dan menjalankan yang ada dan akhirnya sampai tujuan. Mungkin itulah pembahasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.